idealnya klub-klub harus bisa melepas pemainnya apapun resikonya. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam, channel yang membahas sepak bola dari sisi supporter Tarkam. Tapi sebelumnya tidak lupa selalu saya doakan semoga pemirsa semua sehat dan banyak rezeki. Amin. Oke. Piala AFF U23 sudah semakin dekat. Indonesia akan bermain melawan Malaysia dan Timor Leste. Namun saya tidak akan membicarakan melawan Timor Leste karena menurut saya pribadi ya, Indonesia harusnya bisa memenangkan pertandingan melawan Timor Leste. Walaupun sepak bola itu apapun bisa terjadi ya. Namun menurut saya bisalah Indonesia menang. Yang saya akan bicarakan ini adalah melawan Malaysia. Kita semua tahu, netizen semua tahu, pemirsa tahu bahwa melawan Malaysia ini adalah sebuah gengsi. Seperti harga diri bangsa, tidak ingin kalah. Semua bermain sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan strateginya masing-masing, tidak ingin menyerah, tidak ingin kalah. Kita melawan Malaysia sudah pernah kalah, sudah pernah menang juga. Netizen bahkan yang lebih ekstrim ini ya, yang ekstrim berpendapat, ada yang berpendapat bahwa mending kalah dengan negara lain asal jangan kalah dengan Malaysia. Ya, walaupun saya nggak setuju dengan pernyataan itu ya, tapi oke lah, saya hargai pendapat mereka. Saya nggak se-ekstrim itu. Ya, kalah-kalah bolehlah, asal juara. Malaysia kan juga pernah gitu kan, kalah dengan Indonesia tapi juara di AFF. Nah, kalau saya sih berpendapat melawan Malaysia kalah nggak masalah, tapi kita bisa melaju ke tempat yang lebih tinggi atau level yang lebih tinggi. Selain gengsi melawan Malaysia, ini juga sebuah pertarungan besar atau pertaruhan besar bagi STY, karena STY ingin memberikan sebuah trofi untuk Indonesia seperti yang saya bicarakan di video saya kemarin. STY ingin memberikan kenang-kenangan sebelum kontrak habis. Selain STY, sepertinya supporter Indonesia juga haus akan juara walaupun kita sudah menang di U16 kemarin, di SEA Games kemarin sudah menang, yang beberapa tahun lalu U19 juga sudah menang, tapi sepertinya prestasi tersebut masih dirasa kurang. Kita masih kurang akan prestasi di dunia sepak bola di level apapun itu. Makanya netizen atau supporter timnas banyak sekali yang ingin Indonesia juara di event ini. Walaupun PSSI justru berbeda. PSSI tidak menargetkan juara untuk tim U23 ini. Yang penting memberikan jam terbang, memberikan pengalaman di level ASEAN. Di saat STY dan ataupun supporter ingin Indonesia meraih hasil maksimal atau juara, terutama di level U23 ini, ada masalah lain. Di video kemarin sudah saya ceritakan bahwa STY sekarang lebih tenang, lebih kalem, tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, yang di video kemarin. Kemudian saya berterima kasih kepada tim-tim atau klub-klub yang melepas pemain-pemainnya. Saya mengira semua klub akan melepas pemain-pemainnya untuk berlaga di AFF U23 ini. Ternyata salah. Ini ternyata salah. Ada klub yang tidak melepas pemainnya untuk berlaga di AFF U23. Nah, ini mungkin membuat STY agak pusing ya. Kemudian ya biasalah terjadi hal-hal yang
bikin pemikiran kita ini melanglang buana kemana-mana ya. Di video kemarin juga saya mengatakan tidak salah klub melepas pemainnya karena ini bukan agenda FIFA. Tapi STY kan pusing juga karena pemain-pemain yang diandalkan untuk berlaga di AFF U23 ini justru tidak lengkap. Manajer juga pusing, supporter juga ketar-ketir takut timnas U23 tidak bisa perform di AFF. Ya mau gimana lagi, kalau memang klub tidak bisa melepas pemainnya karena pemain itu sangat dibutuhkan, ya kita nggak bisa berbuat banyak. Walaupun kita berharap ya klub-klub tersebut bisa melepas pemainnya, karena ini kan untuk negara, untuk timnas. Idealnya klub-klub harus bisa melepas pemainnya apapun resikonya untuk kepentingan negara. Kalau saya, tapi kalau pemikiran klub kan beda. Mungkin kalau melepas pemainnya akan resiko cedera atau resiko di liga mereka tidak akan perform. Takutnya itu ya kita hargai aja owner dari klub yang tidak melepas pemainnya. Sebenarnya patut disayangkan juga tim U23 yang akan berangkat ke AFF Thailand tidak lengkap, tidak full formasi. Karena tim U23 ini akan dijadikan pijakan untuk berlaga ke level selanjutnya atau level yang lebih tinggi. Kita tahu setelah AFF tim U23 akan berlaga di Solo di pra Piala Asia melawan Turkmenistan dan Cina Taipei. Ya, mungkin STY ingin melihat bagaimana strategi ini berjalan, bagaimana formasi plus minusnya akan dilihat. Mungkin ya seperti akan dijadikan uji coba lah sebelum melaju ke pra Piala Asia level yang lebih tinggi lagi. Ini akan membuat tantangan baru, menjadikan tantangan baru bagi STY karena formasi atau strategi yang sudah direncanakan matang-matang harus ada revisi lagi, harus ada perombakan lagi mungkin ya, karena tiap pemain kan punya karakter beda-beda. Ketika si A karakter bermainnya seperti ini, makanya strateginya harus seperti ini. Nah, kalau diganti si B dengan karakter permainan yang berbeda, tentunya strategi atau formasi juga bisa berbeda. Namun ya, apa daya, klub tidak melepas, kita tidak bisa berangkat dengan full, walaupun saya masih berharap-harap ya agar ada keajaiban dan kita bisa berangkat dengan full tim sehingga timnas U23 bisa meraih juara. Ya siapa tahu kan. Oke, semoga kita dapat keajaiban, semoga kita bisa perform, semoga kita bisa menang walaupun PSSI tidak menargetkan juara.